Halo, Kicomania, dimanapun berada, balik lagi bersama saya Doni, pemilik cucak hijau bandit from IMBB Bandung. Udah lama ya, saya tidak membuat video, mungkin karena kesibukan dan lain hal, dan juga belum ada tema yang harus diangkat, jadi saya agak kurang untuk bikin video. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini Bandit masih stabil di setiap eventnya, masih sering mengisi daftar juara. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, Om, itu Bandit biar stabil itu apa sih rahasianya? Nah, mungkin di sini ada yang ingin saya jawab gitu, bahwa sebenarnya faktor kestabilan itu ialah kuncinya adalah di menjaga oper birahi. Nah, mungkin teman-teman cucak hijau khususnya oper birahi itu adalah momok yang sangat menakutkan gitu ya. Jadi itulah yang gimana ya, maksudnya tuh musuh besar gitu para pemilik cucak hijau, karena pada saat burung sudah oper birahi itu efeknya ke fighter dan tarung di lapangannya ya jadi berkurang gitu kan. uh, Burung yang tadinya hyper pun gitu kan, yang ngadunya mewah, kalau sudah masanya perbirahi ya wassalam gitu, akan mungkin ada yang, kalau misalkan teman-teman melihat burung yang oper birahi kan ada yang nggak jalan gitu, sering gembung, udah kayak jet tempur di gantangan gitu. Itu kan memalukan gitu ya. Mungkin itu yang perlu dijaga. Sebenarnya oper birahi itu bisa dicegah kalau kita tahu karakteristik dari cucak hijau sendiri. Misalkan ada beberapa contoh cucak hijau itu, misalkan birahi itu setelah lomba harus bagaimana gitu ya. Misalkan ada yang harus dimandikan, ada yang harus IF buahnya diganti pepaya, ada yang drop jangkrik. Itu kan hanya salah satu cara aja gitu. Nah, teman-teman sendiri harus menyikapi harus mengenali cucak hijaunya sendiri gitu. Jangan sampai salah penanganan setelah lomba gitu, ataupun pada saat perawatan harian gitu. Makanya kita harus benar-benar menjaga si burung itu jangan sampai birahi intinya. Nah, untuk bandit sendiri, saya sih sebenarnya eh, yang sering saya lakukan tuh nyaris kalau misalkan sudah lomba ataupun apa, itu sih biasa saja gitu, tidak ada rawatan spesial apa-apa. Bandit sendiri itu adalah tipikal burung yang butuh anget atau suhu panas. Karena apa? Kalau dia kedinginan itu sih biasanya birahinya itu jadi naik gitu. Misalkan dia nggak pernah kejemur, sering disimpan di tempat-tempat yang dingin dan lembab, itu biasanya akan memicu birahinya gitu. Nanti kadang-kadang kalau ditampil dilombakan juga tidak akan maksimal. Jadi bandit itu kuncinya adalah kalau dari segi IF itu tidak ada masalah ya, maksudnya itu banyak atau sedikit pun ya dia tidak akan mempengaruhi birahinya. Tapi kalau misalkan dia udah terlalu lama kedinginan gitu, nggak kena sinar matahari, itu biasanya akan memicu dia untuk birahi. Saya juga nggak tahu kalau misalkan dia ketemu dengan masteran-masteran yang lain gitu kan, karena dia di rumahnya sendiri, jadi kalau misalkan untuk faktor dari masteran saya juga kurang begitu tahu ya, dia birahinya dengan burung lain yang seperti apa. Alhamdulillah sekarang bandit itu di rumah saya simpen di lantai 2 yang mungkin bisa dibilang itu agak tertutup gitu. Dalam arti kondisi suhunya kalau cuaca siang itu
ya seperti sauna gitu, panas. Nah, itulah mungkin yang sampai saat ini bandit selalu terjaga gitu birahinya. Jadi kuncinya itu adalah dia ditempatkan di yang tempat yang memang tidak terkena sinar matahari langsung, tapi di bawah apa atap itu suhunya lumayan panas gitu. Jadi dia dengan kondisi yang panas itu birahinya akan tetap terjaga. Memang di 2 bulan terakhir itu ada perubahan ya dalam bandit itu. Jadi dia kadang-kadang kalau main awal itu suka seperti burung yang masih birahi gitu. Tapi kalau udah sore ke malam baru narungnya benar-benar gila. Nah, setelah saya bangun ruangan khusus untuk bandit, dia balik lagi ke setelan pabriknya gitu. Dimana sesi awal dia sudah langsung bisa gas gitu tanpa menunggu panas terlebih dahulu. Itu mungkin salah satu faktor dia sekarang pun alhamdulillah masih stabil dan sudah kembali lagi ke setelan pabriknya gitu. Yang notabene sesi awal sudah mulai bunyi gitu karena beberapa bulan terakhir itu dia agak termasuk yang agak telat panas gitu, seperti yang burung birahi, dan perlu emosi pada saat di sesi selanjutnya gitu ibaratnya. Jadi intinya sih kalau bandit itu ya kestabilannya adalah di rawatan hariannya gitu, maksudnya di penempatan ruangan supaya dia tetap terjaga birahinya. Jadi intinya ruangan ini ya mungkin teman-teman bisa melihat ya di belakang itu. Jadi nah ini seperti ini. Jadi kondisinya itu panas ya kalau siang. Jadi ya alhamdulillah dia bisa terjaga gitu suhu tubuhnya, dan terhindar dari cuaca dingin yang menyebabkan bandit itu birahi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi intinya apapun rawatannya, intinya sih kita harus paham karakter burung kita sendiri, bagaimana supaya dia bisa terhindar dari oper birahi. Kuncinya itu sih sebenarnya, jangan sampai burung kita oper birahi, karena kalau sudah oper birahi penanganannya itu lumayan agak susah ya, karena setiap burung itu punya penanganan sendiri-sendiri. Dan kalau misalkan kita sudah tahu cara penyembuhannya, insya Allah burung akan stabil di setiap minggunya dan bisa bertarung di setiap minggunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.